Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bicara tentang hikmat Tuhan. Saudara, hikmat Tuhan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan. Hikmat Tuhan akan menolong kita dalam banyak hal. Hikmat Tuhan akan menuntun kita. Bahkan hikmat Tuhan akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang pintar belum tentu berhikmat. Orang yang berhikmat jauh melebihi orang yang pintar. Saudara, kalau mau pintar, tempuh pendidikan, belajar saudara. Tetapi untuk menjadi berhikmat, itu pentingnya, perlunya satu hubungan dengan Tuhan. Gak bisa hikmat itu dipelajari. Hikmat itu datang dari Tuhan. Jadi saudara, orang yang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang yang berhikmat jauh melebihi orang yang pintar. Dan saya sangat percaya orang yang berhikmat dalam pemakaian Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini menawarkan banyak sekali pilihan. Dan kalau kita tidak berjalan dalam hikmat Tuhan, kita bisa memilih yang salah. Kita bisa tersesat. Kita bisa gagal, saudara. Tetapi kalau kita ada dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, maka kita akan memilih yang terbaik, yang tepat, yang benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana saudara untuk kemudian kita bisa memperoleh hikmat Tuhan? Ada dalam tuntunan Tuhan. Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, tidak ada cara lain selain takut akan Tuhan. Jadi kalau mau pintar, tempuh lewat pendidikan, belajar. Tetapi kalau mau berhikmat, tidak ada cara lain saudara selain takut akan Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang kehidupan Ayub, orang ini luar biasa kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah yang terkaya di bumi bagian timur. Orang terkaya, tidak ada lagi yang lebih kaya di bumi bagian timur selain Ayub. Nah, dikatakan Ayub ini takut akan Tuhan. Berarti Ayub ini hidup dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga hidupnya begitu berpengaruh saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia Ayub dalam pemakaian Tuhan yang begitu luar biasa adalah takut akan Tuhan. Hidup dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan jauh lebih berharga daripada emas ataupun permata. Amsal 8 ayat 10 sampai 12. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi saudara, betapa luar biasanya saudara. Dikatakan aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Artinya saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang sama juga cerdas. Adalah orang yang sama juga berpengetahuan dan punya kebijaksanaan. Jadi saudara, luar biasa. Ternyata orang-orang yang berhikmat itu juga cerdas. Orang-orang yang berhikmat itu juga berpengetahuan dan juga
bijaksana. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-19. Hikmat memberi kepada yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi orang yang berhikmat lebih kuat, saudara, daripada 10 penguasa kota. Coba saudara sebutkan, siapakah di kota ada 10 penguasa di kota itu? Apakah mungkin pemimpin, wali kota mungkin, ya, atau mungkin pejabat-pejabat lainnya, atau mungkin orang terkaya di situ dan lain-lain. Orang berhikmat melebihi mereka semua, ya. Jadi ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, dikatakan bahwa takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat, saudara. Nah, takut Tuhan ini seperti apa sih sebenarnya, saudara? Apakah betul kita ini takut Tuhan? Kita tidak bisa bilang, oh aku ini takut Tuhan. Buktinya apa? Realitanya apa? Begitu. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata takut Tuhan itu artinya ire. Nah, ire ini artinya sikap hormat, sikap kagum, dan ketaatan akan Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan atau orang yang berhikmat, orang ini hormat akan Tuhan. Orang ini kagum akan Tuhan. Dan orang ini taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita sampai hari ini masih hormat akan Tuhan, kita masih kagum akan Tuhan, dan kita masih taat kepada Tuhan, itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang inilah yang berhikmat itu. Jadi saudara, kalau betul kita takut Tuhan, harus ada hormat itu, harus ada kekaguman, harus ada ketaatan akan Tuhan. Nah, Amsal pasal pertama ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Hikmat berseru, nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Jadi saudara bayangkan, hikmat itu yang sangat mahal itu, dia berseru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Bukankah hikmat itu begitu mahal, saudara? Kenapa kemudian hikmat itu justru berseru, nyaring di jalan-jalan? Inilah bukti nyata daripada Allah adalah kasih. Karena kasihnya, maka hikmat itu berseru kepada semua orang di jalan-jalan, kepada semua orang di lapangan-lapangan. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Demikian, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman? Jadi hikmat berseru kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi saudara, hikmat ini berseru kepada orang-orang yang tak berpengalaman, kepada orang-orang bodoh. Dia berseru, dia pengen tolong kita, saudara. Dia pengen tuntun kita kepada rencana Tuhan yang dahsyat. Jadi saudara, hikmat ini begitu mahal, tetapi dia berseru kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan sangat diperlukan di masa-masa sukar. Di zaman sekarang ini, saudara, ya betapa banyaknya kemudian orang dipecat, di PHK. Betapa banyaknya orang mengalami kesukaran. Hikmat itu diperlukan di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di masa-masa kita menghadapi masalah yang besar. Untuk kita dituntun kepada rencana Tuhan. Hikmat Tuhan sangat diperlukan ketika kita menghadapi satu pilihan. Saya nggak tahu saudara, apakah engkau sedang diperhadapkan satu pilihan. Nah, perlu hikmat Tuhan supaya tidak salah memilih dan mengambil keputusan. Hikmat Tuhan sangat diperlukan ketika kita bimbang, ketika kita takut, ketika kita tak tahu arah. Hikmat itu perlu untuk kita dituntun supaya kita berjalan di jalan yang tepat, supaya kita jangan takut, jangan bimbang.
Hikmat Tuhan diperlukan saat kita dipercaya jadi pemimpin, saat kita menjadi seorang gembala, ya, sangat diperlukan supaya orang-orang yang kita pimpin mereka kemudian ada di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Tuhan ada yang namanya nasihat. Pada Tuhan ada yang namanya pertimbangan, pengertian, kekuatan, kekayaan, dan kehormatan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ada nasihat pada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ada pertimbangan bagi kita. Ada pengertian dan ada kekuatan, ada kekayaan dan kehormatan. Saudara, ini yang Salomo minta kepada Tuhan. Dia bilang begini kepada Tuhan, siapa yang bisa mengadili umatmu yang begitu besar? Siapa yang bisa kemudian menuntun mereka yang begitu besar? Karena memang saudara, mengurus manusia adalah hal yang paling kompleks. Gak mudah mengurus manusia. Lalu kemudian Salomo meminta hikmat, roh yang takut akan Tuhan, supaya dia bisa memimpin umat yang begini besar. Dan ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan kepadanya kekayaan, umur panjang, dan kehormatan. Jadi saudara, hikmat Tuhan itu menjadikan Salomo menjadi orang yang hebat. Menjadikan Salomo dengan kerajaannya itu menjadi kerajaan yang kuat, berpengaruh. Menjadikan Salomo menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Jadi hikmat itu sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Orang bodoh, orang tak berpengalaman, pemimpin, ya, semua orang butuh hikmat Tuhan supaya ada dalam versi yang terbaik di dalam kehidupan masing-masing. Saudara, apa sih ciri-ciri orang berhikmat? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, orang itu takut Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, berdoa, berpuasa, ya, bertanya sama Tuhan adalah ciri-ciri orang yang berhikmat. Ciri-ciri orang berhikmat adalah standar hidupnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata apa, itulah standar hidupnya. Orang yang berhikmat ciri-cirinya memiliki pertimbangan, memiliki pengertian, memiliki kekayaan, kehormatan, dan kekuatan. Ciri-ciri orang yang berhikmat hidupnya itu tenang saudara. Sebab ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam arahan Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam hikmat Tuhan gak panikan, dia tenang saudara. Sebab dituntun oleh Tuhan. Orang yang berhikmat hidupnya pasti bahagia, hidupnya pasti kuat, berkemenangan, dan menjadi berkat saudara. Untuk itu saudara, takutlah akan Tuhan, maka hikmat Tuhan menjadi bagian kita. Dan saya percaya sepanjang tahun ini saudara, kita akan ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam hikmat Tuhan, sehingga hidup kita menjadi versi yang terbaik. Hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita menjadi berkat, ya, kita ada dalam jalur yang tepat, dan masa depan kita indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan yang paling penting saudara, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya saudaraku. Dan saya percaya sepanjang tahun ini kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami meminta Tuhan, biarlah hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami. Sehingga jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang berkenan kepada Tuhan. Kami memilih yang tepat, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh jadi berkat dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.